بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Man yaqra awalan sudah ya? Yang baru? Man yaqra. Baik. Berkata penulis rahimahu wa ta'ala, kita baca matan sebelumnya biar nyambung. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Mereka tidak boleh menyimpang, mengingkari di dalam masalah nama-nama Allah dan di dalam ayat-ayatnya. Tidak berlalu penjelasan tentang ilhad atau penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifuna, dan mereka juga tidak boleh untuk membagaimanakan sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah hanya bisa dipahami dari sisi apa? Makna. Sebagaimana Allah turunkan dalam bahasa Arab sehingga bisa dipahami. Adapun di dalam kaitannya dengan kaifiyah, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak punya ilmu dengannya. Wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan mereka pun tidak boleh menyamakan sifat-sifatnya, itu sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk? Kata beliau setelahnya rahimahu wa ta'ala, li'annahu subhanahu la samiyya lahu
Dikarenakan dia Allah Subhanahu wa taala la samiyya lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wala kuf'alahu atau kuf'alahu, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Atau kuf itu sebenarnya juga maknanya misal, tidak ada yang sama dengannya. Wala nidda lahu, dan juga tidak ada yang bisa menandingi untuknya, menandingi baginya. Wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak akan bisa Allah Subhanahu wa taala itu dikiaskan dengan makhluknya. Tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Mengkiaskan artinya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada ilmunya, yang sudah kita ketahui hakikatnya. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah itu lebih tahu terhadap diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa bi ghairihi, dan Allah lebih tahu tentang selain Allah. Artinya kalau Allah menetapkan di dalam ayat-ayatnya, maka Allah tahu terhadap dirinya. Artinya apa yang Allah tetapkan itu adalah apa yang Allah kehendaki, dan Allah tahu tentang dirinya sendiri. Wa bi ghairihi, dan Allah pun lebih tahu tentang selain dari Allah, yaitu makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qilan, Allah juga asdaqu qilan, lebih benar atau paling benar ucapannya. Allah itu paling tahu terhadap dirinya sendiri dan juga paling tahu terhadap selainnya, makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qilan, dan paling benar ucapannya. Wa ahsanu hadisan min khalqihi, dan paling baik ucapannya min khalqihi, dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Lebih benar dan lebih baik ucapannya dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Baik. Syarah penjelasannya, berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, kenapa kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu, dikarenakan dia Allah Subhanahu wa taala la samiyya lahu, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Hada ta'lilun lima sabaqa min qawlihi, ini adalah ta'lil. Ta'lil itu hal yang menjelaskan sebab. Lima sabaqa, dari apa yang sudah berlalu, min qawlihi, dari ucapan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an ahli sunnati, tentang ahlus sunnah. Wala yukayyifuna, mereka tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi, mereka juga tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa subhanahu, kalimat subhanahu ay subhana masdarun mislu ghufran. Subhana itu adalah masdar, yaitu isim yang ada pada urutan ketiga pada tasrif istilahi. Mislu ghufran, seperti kata ghufran. Wazannya seperti apa? Wazan ghufran, yaitu fu'lan. Minat tasbih, dari kata tasbih, dari masdar tasbih. Wa huwa at-tanzihu, subhanahu itu maknanya at-tanzihu, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyebut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala,
Berarti maknanya Allah yang maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Ini maknanya. Subhanahu maknanya adalah tanzih, yaitu maha suci. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, dikarenakan la samiyya lahu, tidak ada yang sama dengan Allah. La nadira lahu. Nadir itu sama, menyamai, menyerupai. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yastahiqqu misla ismihi, yang mempunyai hak seperti namanya. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fil ayat, di dalam ayat 65 min surati Maryam, dari surah Maryam, Allah Ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya apa? Apakah engkau tahu ada yang sama atau serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini, kata beliau, istifhamun, adalah bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan. Maknahu an-nafyu, yang maknanya adalah an-nafi, peniadaan. La ahada yusamihi au yumasiluhu. Makna dari hal ta'lamu lahu samiyya, maknanya tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat istifham hal ta'lamu, hal itu kan apa? Harful istifham, maka maknanya adalah nafi. Istifham tapi untuk apa? Nafi, mengingkari atau meniadakan, sehingga maknanya la ahada, tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana uslub seperti ini banyak kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa yang diistilahkan dengan istifham ingkari. Apa maknanya? Istifham ingkari itu maknanya bertanya, akan tapi tujuannya untuk mengingkari. Tujuannya untuk mengingkari, untuk pengingkaran. Yang sebetulnya tidak perlu jawaban. Yang namanya istifham ingkari itu tidak perlu jawaban. Orang yang ditanya pun tidak perlu menjawab, karena sudah tahu jawabannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam faidah yang lain, bahwa istifham ingkari itu ada dua. Istifham ingkari itu ada dua. Bertanya untuk mengingkari itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibtali, untuk apa? Menafikan atau membatalkan. Untuk menafikan atau membatalkan. Yaitu maknanya ayakuna ma ba'da adatil istifham ghairu waqi'in. Ayakuna, bahwasanya ma ba'da adatil istifham, apa yang datang setelah kata atau apa? Bentuk istifham, alat untuk bertanya, ghairu waqi'in, itu tidak terjadi. Sehingga memang tidak akan mungkin terjadi. Sehingga dikatakan istifham ingkari al-ibtali atau an-nafyi atau lin-nafyi. Istifham bertanya untuk mengingkari. Sebagaimana contoh apa yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca barusan, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang semisal dengan Allah? Maka jawabannya apa? La ahada lahu samiyya. Tidak ada seorang pun yang bisa sama atau menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zukhruf, ketika mereka itu mengaku-ngaku atau mendakwa para malaikat itu banatullah, apa? Anak-anak perempuannya Allah. Maka Allah bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy itu, asyahidu khalqahum,
Apakah mereka itu menyaksikan penciptaan mereka para malaikat itu? Ya, pasti tentunya apa? La yashhadun. Mereka tidak menyaksikan sama sekali. Kok bisa-bisanya mengatakan malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah, dalam keadaan mereka tidak mau kalau diberikan anak perempuan. Ya, sehingga disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, wa idza jika dikabarkan kepada mereka, wa idza busyira ahaduhum, jika dikabarkan kepada mereka, bima daraba lirrahmani masalah, dengan apa yang mereka telah membuat pemisalan untuk Rabb mereka, dhalla wajhu muswadda, maka wajah mereka itu menjadi hitam legam karena malu dan marah. Ketika sudah ditunggu-tunggu istrinya hamil tua, tidak melahirkan, ternyata yang lahir anak perempuan. Itu bagi mereka itu bentuk aib yang besar. Bentuk aib yang besar sekali. Sehingga bagaimana mereka mendakwakan untuk Allah itu banat, anak-anak perempuan, adapun mereka menginginkan anak laki-laki. Sehingga mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, banatullah. Yang ini di dalam sejarahnya disebutkan kaum muslimin, demikian juga orang-orang kufar Quraisy itu diuji dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita sebutkan faedahnya, bahwa anak-anak laki-lakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya meninggal ketika masih kecil. Semuanya meninggal ketika masih kecil. Berapa anak laki-laki Rasulullah? 3. Yang pertama siapa? Qasim. Yang kedua Abdullah. Kemudian yang ketiga Ibrahim. Semuanya meninggal ketika kecil. Tidak ada yang sampai dewasa. Sehingga orang-orang Arab Quraisy kemudian mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti disebutkan dalam satu riwayat. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang Quraisy yang berbicara kepada Nabi. Kemudian ketika dia kembali kepada kaumnya ditanya, kepada siapa engkau tadi berbicara? Maka dia mengatakan, aku berbicara dengan dzalikal abtar. Aku bicara dengan orang yang sudah terputus kebaikannya. Terputus kebaikannya maksudnya terputus nasabnya, karena semua anak laki-lakinya itu mati semua, meninggal semuanya. Demikian juga ucapan Abu Jahal, dia mengejek Rasulullah SAW, dikatakan butira Muhammad, Muhammad itu sudah terputus kebaikannya. Sehingga kemudian Allah menghibur beliau dengan diturunkannya surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis, Al-Kautsar maknanya sungai di surga atau telaga di padang mahsyar. Sering kita mendengar istilah telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salat dan sembelih kurban hanya untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, membencimu, dialah yang abtar, dialah yang terputus dari kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua, dari istifham ingkari maknanya taubihi. Taubihi. Apa makna taubih? Untuk apa? Mencela atau memburukkan. Allah bertanya untuk apa? Mencela atau memburukkan. Dan ini kebalikan dari apa yang disebutkan di sebelumnya. Dikatakan istifham ingkari taubihi itu ayakuna ma ba'da adatul istifham waqi'an. Bahwasanya apa yang datang setelah istifham pertanyaan itu waqi'an, itu terjadi. Akan tapi Allah bertanya dalam rangka apa? Merendahkan mereka atau mencela mereka. Sebagaimana contoh dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala berfirman, qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian itu menyembah apa yang kalian buat sendiri atau pahat sendiri? Pertanyaan siapa ini? Nabi Ibrahim kepada kaumnya.
kok bisa-bisanya kalian itu menyembah dengan apa yang kalian buat, ciptakan sendiri? Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Tapi tidak butuh jawaban. Karena mereka melakukannya dan itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain misalkan atatuna dzukrana minal alamin. Kalau ini pertanyaannya dari Nabi Lut kepada kaumnya, apakah kalian itu lebih senang mendatangi laki-laki dibandingkan mendatangi perempuan? Kok bisa-bisanya kalian malah apa? Mencari perkara yang nista dan meninggalkan perkara yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Nah, seperti ini terjadi atau tidak? Terjadi. Maka Allah bertanya kepada mereka melalui lisan dari nabi-nabinya untuk mencela mereka. Untuk mencela mereka. Baik. Demikian juga disebutkan setelahnya wala kuf'a lahu. Maknanya al-kuf'u al-mukafi'u al-mumasilu. Apakah Allah wala kuf'a lahu, dan Allah itu tidak ada yang menandinginya, menyamainya atau menandinginya. Wal mukafi'u al-mumasilu. Allah tidak ada yang menandinginya dalam semua perkara, dalam semua hal. Demikian juga la misla lahu, artinya tidak ada yang sama dengan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli ta'ala fi suratil Ikhlas, seperti firman Allah taala di dalam surah Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama seorang pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari surah Al-Ikhlas ini bentuk apa? Penafian adanya mumasalah, penyamaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wala niddalahu, dan juga tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Huwa syabihu wan nadhiru, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fil ayat, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 22 min suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian itu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Apa bacaan setelahnya? Wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian sudah mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa maksudnya di sini? Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sudah mengetahui. Mengetahui keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Nah, karena banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrikun Quraisy yang Rasulullah diutus kepada mereka, mereka adalah kaum yang mengimani adanya wujudnya Allah. Mereka adalah kaum yang mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, mereka adalah kaum yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah kaum yang mengimani rububiyah Allah. Mereka beriman Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur kehidupan mereka, bahkan mengatur kehidupan semua alam semesta ini. Mereka meyakininya. Ini banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yamliku sam'a wal absar. Siapa yang mengkaruniakan, menguasakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur segala urusan perkara.
Maka apa jawaban orang-orang Quraisy? Fasayaqulu namma. Mereka mengatakan Allah lah yang mengatur semua itu. Jadi jangan disangka orang-orang Quraisy itu tidak tahu tentang rububiyah Allah. Mereka tahu. Mereka meyakininya. Oleh karena itulah di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diberikan ubudiyah, penghambaan kepadanya. Tapi kenapa kalian berbuat kesyirikan, menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, menjadikan untuk Allah itu pemisalan-pemisalan, menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Maka seperti ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan. Maka di dalam mengimani sifat-sifat Allah, hal yang paling penting untuk dilakukan, dipahami adalah meyakini, yang pertama meyakini tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Sehingga kedua, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang alul bid'ah, orang-orang yang menyimpang di dalam masalah sifat-sifat Allah, maka kesalahan mereka adalah memahami sifat-sifat Allah itu yang pertama dengan akal-akal mereka. Yang mereka bayangkan dengan akal mereka itu adalah apa yang mereka lihat pada makhluk. Apa yang mereka lihat pada makhluk. Sehingga dari sebab inilah yang menjadikan mereka itu menyimpang di dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang pernah kita contohkan pemisalannya. Misalkan dikatakan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya qina yabqa sulusul layalil akhir. Allah senantiasa turun di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka orang-orang yang menyimpang di dalam memahami, menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu sifat nuzul, turunnya Allah di dalam hadis yang sahih ini, maka kesalahan mereka kebanyakan karena memahami hadis ini dengan akal mereka saja. Sehingga yang mereka bayangkan adalah sesuatu yang bisa mereka pahami dengan akal mereka, kemudian mereka melihat ada apa yang ada pada makhluk. Sehingga mereka pahami Allah kok turun ke langit dunia. Mereka membayangkan sebagaimana turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk berarti apa? Dia meninggalkan tempat asalnya. Satu. Kemudian mereka bayangkan lagi sebagaimana turunnya makhluk. Kalau Allah turun, maka sudah pahami Allah turun. Tidak perlu kita memikirkan kalau begitu arsy-Nya Allah kosong, tidak ada penghuninya. Tidak perlu memikirkan seperti itu. Allah Maha berkuasa untuk turun sebagaimana Allah berkuasa untuk melakukan semua apa yang Allah inginkan. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Sudah kita imani saja Allah turun. Bagaimana turunnya? Maka kita tidak punya ilmu padanya. Dan pasti yang turun, ketika Allah turun, kita tetapkan sifat turunnya Allah itu yaliku bijalalihi wa adamatihi. Pasti sesuai dengan apa? Kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sebab yang menjadikan orang-orang alul bid'ah itu menyimpang di dalam menetapkan sifat bagi Allah karena mereka lebih menggunakan akal mereka. Karena mereka memahami, menyamakan dulu sebagaimana mereka pahami apa yang ada pada makhluk. Sehingga dua perkara inilah menjadikan sebab mereka menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dalam semua perkara. Nah, sifat apa? Tangan, bal yadahu mabsutatani. Orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah, oh ini tidak boleh sama sekali ditetapkan sebagai sifat bagi Allah. Orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah mereka mengatakan apa?
oh tangan itu maknanya apa? Quwwah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membayangkan tangannya makhluk, sehingga tidak boleh Allah itu punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Akan tapi tidak pernah dinukil. Para sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tangannya Allah itu tangannya bagaimana? Tangannya makna secara dohirnya atau tangan bermakna yang lain? Maka tidak pernah mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan ini adalah dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan sifat tangan itu bagi dirinya, sehingga kita pun harus menetapkan sifat itu juga bagi dirinya. Sama dengan sifat rahmah. Ada dalam sifat 20 itu sifat rahmah? Tidak ada. Dalam sifat 20 sifat wajib bagi Allah 20 tidak ada sifat rahmah. Kata mereka karena sifat rahmah, kasih sayang itu mengharuskan Allah itu punya sifat apa? Lin. Sifat lemah. Kalau Allah sayang kepada makhluknya itu sifat lemah itu, sebagaimana mereka melihat pada makhluk. Nah, ini yang mereka bayangkan dulu pada makhluk. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Artinya penyimpangan mereka asalnya karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya yang mereka ingkari, maka asalnya karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk, atau mereka berpikir tentang Allah itu sebagaimana apa yang ada pada makhluk. Baik. Kemudian kata beliau setelahnya, wala yuqasu bi khalqihi. Dan tidak boleh Allah itu dikiaskan dengan makhluknya. Ini yang kita singgung tadi penjelasannya. Tidak boleh Allah itu dikiaskan dengan makhluknya. Al-qiyasu fil lughah, qiyas secara bahasa at-tamtsilu, yaitu menyamakan. Maknanya la yushabbahu wa la yumassalu. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Qala subhanahu fil ayah, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya min suratin Nahl, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian itu membuat pemisalan atau penyamaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kalian membuat pemisalan atau penyamaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku dalam semua perkara, semua keadaan. Ya, kalau dalam masalah sifat berarti semua sifat-sifatnya tidak boleh kita misalkan dengan makhluk. Tidak boleh kita misalkan dengan makhluk. Allah itu maha mendengar. Jangan disamakan dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya kita sangat terbatas sekali. Allah bisa mendengar miliaran manusia berbicara tanpa merasa lelah, merasa capek. Bahkan Allah berkuasa untuk mengabulkan semua permintaan mereka seandainya mereka meminta dalam waktu bersamaan. Jangan disamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Fala yuqasu subhanahu bi khalqihi. Maka tidak boleh Allah yang maha suci dikiaskan dengan makhluknya. La fi dzatihi, tidak boleh dikiaskan pada zatnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak boleh dikiaskan pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena pada namanya tidak boleh kita menyamai Allah dalam nama-nama yang khusus. Demikian juga sifat-sifat. Maka semua sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Wala fi af'alihi, dan juga tidak boleh dikiaskan perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Wa kaifa yuqasul khaliqul kamilul. Bagaimana Allah yang maha pencipta, Allah yang maha sempurna itu bisa dikiaskan bil makhlukin naqis, dengan makhluk yang serba kurang. Bagaimana Allah itu dikiaskan dengan makhluk yang serba kurang. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari semua perkara itu. Termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana adab kita dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh misalkan adab kita di dalam berdoa. Jangan disamakan dengan makhluk. Meskipun di dalam beberapa keadaan dari sisi namanya bisa dikatakan sama pada
penamaannya, akan tapi dalam sisi hakikatnya maka tidak ada suatu pun yang sama antara Allah dengan makhluk. Misalkan di dalam berdoa atau meminta, maka kalau orang datang kepada kita meminta kita, ya mungkin suatu saat kita senang memberi, karena memang fulan itu lagi butuh benar. Tapi coba misalkan saudara kita itu datang tiap hari, itu minta tiap hari. Nah, kira-kira ada ya yang senantiasa memberi dan tidak pernah jengkel? Hampir-hampir tidak ada. Allah tidak sama dengan makhluk dalam perkara ini. Kalau Allah berhadapan dengan makhluk, hamba itu seandainya dia meminta tiap hari, jangankan tiap hari, setiap sholat dia meminta. Kan kita meminta juga dalam sholat kan? Dalam surah Al-Fatihah kita meminta, dalam bacaan-bacaan sholat kita meminta. Maka Allah tidak pernah bosan, bahkan Allah semakin cinta kepada hambanya yang banyak meminta. Sama halnya dalam adab-adab kita yang lain. Ya, kalau kita meminta kepada Allah itu, di antara adabnya adalah al-ilhah. Ilhah itu maknanya menghibah. Kalau bahasa Jawanya itu apa? DP. Jadi mintanya itu minta apa? Ngedrel bahasanya ya. Orang kok mintanya kok diminta sama orang, kok orangnya ngedrel, seneng enggak? Rata-rata enggak seneng gitu. Kalau Allah itu tidak. Allah semakin kita itu menghibah, DP apa? Ngedrel itu, semakin Allah cinta itu, semakin Allah mendekati untuk mengabulkan. Semakin Allah akan mau mengabulkan. Terus di antara adab-adab di dalam semua perkara. Di dalam semua perkara. Kalau kita menghadap Allah di dalam sholat, kalau kita menghadap orang lain misalkan, orang lain bicara, pikiran kita kemana, maka orang lain bisa jadi tidak tahu. Tapi kalau kita berbicara kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kok hati kita kemana-mana, Allah tahu, dan Allah paling tidak suka itu. Karena menunjukkan adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam keadaan kita sujud, keadaan yang paling dicintai oleh Allah, kok pikiran kita kemana-mana, maka Allah paling benci kepada adab yang demikian. Terus demikian berkaitan dengan adab-adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepadanya, di dalam apa? Berdoa kepadanya, di dalam sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak bisa disamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Baik. Kemudian kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Maka sesungguhnya Allah itu lebih tahu atau paling tahu terhadap diri Allah sendiri, wa bi ghairihi, dan Allah lebih tahu atau paling tahu terhadap selain dari dirinya sendiri. Allah itu paling tahu tentang dirinya sendiri dan apa yang ada pada makhluk, sebagaimana Allah lebih tahu tentang diri kita, apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, melebihi kita terhadap diri kita sendiri. Ya, kadang kalau kita pengen melakukan sesuatu, kita anggap itu kebaikan, belum tentu itu kebaikan. Kita sendiri tidak tahu ternyata itu keburukan. Akan tapi Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Oleh karena itulah ketika ada seorang hamba, dia meminta kepada Allah, kemudian tidak diberi, maka Allah lebih tahu bahwasanya ketika tidak diberi itu adalah kebaikan untuk hamba itu. Apa jaminan ketika hamba itu mengatakan Allah bakhil, saya ini sudah minta berulang-ulang setiap hari, bahkan setiap sholat saya meminta, kenapa Allah tidak beri? Allah bakhil, maka ini bentuk persangkaan buruk seorang hamba kepada Allah. Allah lebih tahu tentang keadaan kita ketika kita meminta, Allah tidak juga memberinya. Bukan maknanya Allah bakhil, akan tapi pasti itu adalah kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi isbati ma asbatahu li nafsihi min as-sifat. Wa hadza ta'lilun, dan ini adalah sebab lima sabaqa min wujubi isbati, terhadap apa yang telah berlalu, min wujubi isbat, dari wajibnya untuk menetapkan ma asbatahu li nafsihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, maka Allah lebih tahu tentang apa yang Allah tetapkan.
Dan tidak boleh hamba itu lancang, beradab buruk, seakan-akan lebih tahu tentang Allah. Akhirnya apa? Dia berani mentakwil, merubah maknanya dari apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari kewajiban untuk menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri, minas sifati, dari sifat-sifat, wa man'i qiyasihi bi khalqihi, dan larangan untuk mengkiaskan Allah itu dengan makhluknya. Larangan untuk mengkiaskan Allah itu dengan makhluknya. Fa innahu idza kana a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi, maka sesungguhnya jika Allah itu lebih tahu tentang dirinya sendiri dan Allah juga lebih tahu tentang makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, wajaba ayusbata lahu minas sifati, wajib untuk ditetapkan bagi Allah minas sifati, dari sifat-sifatnya, ma asbatahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, wa asbatahu lahu rasuluhu, dan apa yang rasulnya telah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masih ada sisanya. Enggak, tolong diadzani dulu. Kemudian setelahnya kata beliau, wal khalqu la yuhituna bihi ilman. Sedangkan makhluk, maka mereka tidak mampu untuk melingkupi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hanya mengetahui apa yang Allah berikan ilmunya kepada mereka. Adapun apa yang tidak diberikan ilmunya kepada mereka, maka tidak ada sedikit pun dari ilmu Allah yang bisa diketahui. Yuhituna artinya melingkupi, mengetahuinya. Wa huwal mausufu bi sifatil kamali, maka dia Allah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, allati la tablughuha uqulul makhluqin, yang tidak akan mampu akal-akal makhluk itu bisa menjangkau ilmunya Allah, tidak bisa menjangkau sifat-sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan. Fayajibu alaina,
maka wajib bagi kita an nardha bima radiyahu li nafsihi. Wajib bagi kita untuk ridha dengan apa yang Allah telah meridhai untuk dirinya sendiri. Allah telah meridhoinya untuk dirinya sendiri. A'lamu bima yaliqu bihi. Allah itu paling tahu dengan apa yang layak untuknya. Wa nahnu la na'lamu dzalik, dan kita tidak akan bisa tahu hal tersebut. Wa huwa subhanahu, dan dia Allah subhanahu asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqihi. Allah itu lebih benar dan lebih baik ucapannya, perkataannya dibandingkan dengan makhluknya. Fama akhbara bihi fa huwa sidqun wa haqqun. Maka apa yang Allah kabarkan pastilah dia itu benar, hak. Yajibu alaina an nusaddiqahu, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wala nu'aridahu, dan tidak boleh kita untuk menentangnya. Wa alfadu wa asanul alfadi, dan semua lafaz-lafaznya, karena alfad kan jamak ya. Kalau jamak dia mudhaf, itu kita artikan umum, tidak ada masalah. Semua lafaz-lafaznya asanul alfadi, itu lafaz-lafaz yang paling bagusnya. Wa afsahuha, dan paling fasihnya. Wa audahuha, dan paling jelasnya. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang samar kecuali orang-orang yang tidak punya ilmu padanya. Wa qad bayyana ma yaliqu bihi, dan sungguh Allah telah menjelaskan apa yang pantas, apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala minal asma'i was sifati, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, atamma bayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Fayajibu qabulu dzalika, maka wajib untuk menerima hal tersebut, wa taslimu lahu, dan menerimanya. Qabul dan taslim itu maknanya sama. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk menerima semua apa yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah itu semua apa yang diturunkan adalah perkara yang hak. Tidak akan mungkin ada ta'arud, tidak akan mungkin ada ta'arud, pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak mungkin ada kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan yang datang dari ayat-ayat Al-Quran sedikit pun. Sehingga tidak boleh kita mengingkarinya atau menentangnya atau menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Dan ini berlaku untuk semua keadaan. Berlaku untuk semua keadaan. Kapan kita ingin beradab dengan adab yang baik kepada Allah, dan itu tanda atau sebab dari datangnya kecintaan Allah kepada kita, maka kita murnikan itu, kita tetapkan bagi Allah kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Semisal kita contohkan dalam bentuk yang lain, misalkan sifat al-afu, yaitu pemaafnya Allah. Sifat Gufranuhu, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau kita misalkan ada orang yang melakukan kesalahan kita berkali-kali, kira-kira apa? Ya, pertama mungkin minta maaf, kita maafkan. Kedua, minta maaf mungkin kita maafkan. Kalau sudah 3 kali biasanya apa? Tidak ada maaf bagimu. Tapi kalau Allah tidak. Kapan kita terjatuh dalam kesalahan dosa, kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Asal syarat-syarat taubatnya itu terpenuhi semuanya. Nanti melakukan dosa lagi karena kecenderungan untuk hawa nafsu itu, pengen memuaskan hawa nafsunya. Kemudian dia minta ampun lagi kepada Allah, maka pasti Allah akan ampuni. Terus demikian, meskipun dia ulang-ulang perbuatannya itu. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadisnya, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum. Kalau dalam hadisnya itu dengan lafaz mufrad, i'mal ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Artinya selama hamba itu ketika dia tergelincir dalam perbuatan dosa, dia datang kepada Allah untuk bertaubat, maka masih Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, tentunya hadis-hadis seperti ini bukan untuk kita jadikan sebagai dalil untuk bermudah-mudahan.
Allah Maha Pengampun ini sudah. Tidak apa-apa kita melakukan dosa ini, dosa itu. Ini hadis harusnya lebih ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang putus asa. Kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Kalau untuk kita, maka hendaknya lebih banyak melihat hadis tentang ancaman atau wa'id, sehingga menjadikan kita takut untuk menyelisihi perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kalau hadis-hadis yang menunjukkan ampunan Allah yang luas, maka itu untuk mereka orang-orang yang putus asa. Kalau kita cukup mengetahui saja, sehingga suatu saat ketika kita tergelincir dalam satu perbuatan dosa, maka kita meyakini Allah itu zat yang Maha Pengampun. Tidak boleh menjadikan dalil kalau begitu kita maksiat terus saja, tidak apa-apa. Tahu Allah Maha Pengampun, nanti kita sholat minta ampun lagi. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena orang-orang yang israr itu artinya terus-menerus dalam perbuatan dosa, maka akan menjadikan sebab keburukan-keburukan yang banyak. Ini termasuk di antara apa yang harusnya kita khawatirkan ketika Allah sudah tidak mau menutup aib kita. Kita bahasanya itu kalau orang itu jarak untuk melakukan dosa ini, tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka seperti ini hal yang berbahaya. Jangan heran ketika suatu saat Allah akan singkap aib-aibnya, meskipun dia melakukan dosa itu di tempat yang paling tertutup sekalipun, pasti Allah akan singkap itu. Tapi hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kesimpulannya, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam semua keadaan. Baik. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhal. Ahsan. Ini faidah yang tadi luput. Bagaimana kalau mengkiaskan Allah dengan kias aula? Nah, kalau kias aula itu dibolehkan, bahkan ditetapkan bagi Allah. Ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kias secara mutlak itu tidak boleh. Sebagaimana perbuatan orang-orang ahlul bid'ah yang kita sebutkan tadi. Mereka ingin memahami makna istiwanya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Maka orang-orang ahlul bid'ah memahami kalau Allah ditetapkan di atas arsy, berarti Allah itu memiliki tempat atau ruang. Allah itu bertempat atau Allah itu berjihah, punya arah. Ya, kata mereka ini harus tersucikan pada diri Allah. Akhirnya mereka tolak sifat itu atau mereka takwil kepada makna yang lain. Ini tidak boleh. Akan tapi kalau dikatakan qiyasul aula, maka itu dibolehkan, bahkan ditetapkan bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya di dalam menetapkan ataupun menafikan. Kalau di dalam menetapkan, semisal apa? Kita bisa melihat ada pada sebagian di antara makhluk Allah berikan kepada mereka sifat kesempurnaan. Ada orang yang diberikan sifat kecerdasan, punya ilmu yang banyak. Maka ketika ada pada makhluk demikian keadaannya, maka bagi Allah itu lebih utama untuk ditetapkan. Allah punya ilmu. Ada pada makhluk itu dia bisa mendengar. Maka ketika Allah menetapkan diri Allah itu as-sami', maha mendengar, maka lebih utama dikiaskan kepada makhluk itu dari sisi Allah lebih utama untuk ditetapkan sifat mendengarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus demikian pada sifat-sifat yang lainnya, yang ketika Allah menetapkan ada pada makhluk sifat yang baik, yang dikatakan oleh sebagian itu dikatakan sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama untuk ditetapkan dengannya. Sama halnya ketika di dalam menafikan. Sama halnya ketika di dalam menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan untuknya. Semisal kalau ada orang dikatakan bodoh, kan tidak mau. Fulan jahil, fulan bodoh. Maka orang memahaminya itu celaan atau tidak? Celaan atau pujian? Celaan. Maka ketika itu tercela pada makhluk, maka bagi Allah itu lebih utama lagi. Allah Maha Suci dari mempunyai sifat jahil. Oleh karena itulah Allah menetapkan sifat ilmu. Tidak mungkin Allah punya sifat al-maut, mati. Oleh karena itulah Allah menetapkan sifat bagi dirinya apa? Al-haya, hidup. Tidak mungkin Allah itu punya sifat ajiz, lemah.
Makanya Allah menetapkan sifat bagi Allah al-quwwah, kuat. Tidak mungkin Allah punya sifat apa? Sinnah wan naum. Dalam ayat kursi, sinnah apa? Ngantuk. Kalau naum, tidur. Tidak mungkin bagi Allah. Allah menafikan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah Allah menetapkan pada bacaan setelahnya Allah apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di bacaan sebelumnya Allah itu maha hidup, qayyum dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinnatu walan naum. Tidak mungkin ada sifat ngantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari qiyasul aula. Makna dari apa? Qiyas aula. Kalau di makhluk, sesama makhluk bisa ditetapkan atau tidak? Nah, qiyas aula itu bisa ditetapkan atau tidak? Qiyas aula pada makhluk bisa ditetapkan atau tidak? Bisa. Sebagaimana ditetapkan di dalam sebagian hukum-hukum syariat. Misal, larangan untuk mengatakan kepada orang tuanya kalau bahasa Arabnya apa? Uff. Wala taqul lahuma uffin, kan gitu. Uff, tidak boleh mengatakan uff. Uff itu kalau bahasa kita Maka dikiaskan kepada sesuatu yang lebih aula, bisa atau tidak? Ya bisa. Ada anak kok ngata-ngatain orang tuanya, bicara kasar, malah menghina orang tuanya, maka tentunya dosa durhakanya lebih besar. Atau misalkan dalam larangan yang lain, kalau dikatakan larangan terhadap harta anak yatim, itu dikatakan apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan apa? Dengan kedzaliman. Maka seperti ini tidak boleh. Apalagi menyanyiakan, sekedar makan saja yang bukan haknya itu tidak boleh, apalagi menyanyiakan. Misal apa? Buat berjudi. Kan tidak dimakan maksudnya. Dia cuma berjudi tapi kalah. Ya menang pun tidak ada berkahnya sih. Tapi seandainya kalah itu dosanya lebih besar lagi. Karena sekedar makan hartanya anak yatim saja tidak boleh, apalagi menyanyiakannya. Atau dia taruh di investasi yang dia tahu itu terlalu spekulasi. Kerugiannya kemungkinan lebih besar. Nah, ini malah dia tidak berhati-hati, malah buat apa? Buat spekulan. Nah, seperti ini juga dosanya lebih besar. Jadi qiyasul aula juga bisa ditetapkan kepada makhluk. Baik. Sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.